Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan kemuhammadiyahan. Tema pembahasan kita hari ini adalah dakwah pencerahan untuk keluarga du'afa. Oke ya teman-teman sekalian, di perkuliahan yang lalu saya review sedikit ya, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awal dakwahnya itu sangat konsen sekali dengan salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran, salah satu surat, yaitu surat Al-Ma'un. Isi dari surat Al-Ma'un itu adalah kepedulian terhadap kaum fakir miskin ya, kepada kaum du'afa. Nah teman-teman sekalian, surat Al-Ma'un inilah kemudian yang menjadi tipe dakwah, tipe gerakan dari Muhammadiyah yang nantinya akan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik ya, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutannya ya. Lalu bagaimana kemudian Kiai Dahlan memformulasikan surat Al-Ma'un ya, inspirasi dari surat Al-Ma'un menjadi sebuah gerakan dakwah yang mempunyai ciri khas tersendiri. Nah teman-teman sekalian, kalau kita melihat visi besar dari dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dengan surat Al-Ma'un yang telah kita bahas kemarin, kita bisa menuliskan satu visi ya, atau menyimpulkan satu visi. Visinya adalah Kiai Dahlan ingin menghadirkan ajaran Islam sebagai penggerak perubahan sosial ya. Jadi dengan Al-Ma'un itu kemudian Kiai Dahlan menyuruh para santrinya untuk turun lapangan ya, untuk menyambangi kaum du'afa, kemudian membantu mereka. Jadi intinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin menghadirkan ajaran Islam yang kemudian menjadi penggerak perubahan sosial, yaitu ajaran Islam yang mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik. Oke ya, itu visi besar dari dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian menjadi ciri khas dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pada akhirnya nanti setelah mendirikan Muhammadiyah menjadi ciri khas dakwah Muhammadiyah. Nah teman-teman sekalian, dakwah seperti inilah, seperti apa ya, dakwah dengan cara menghadirkan ajaran Islam sebagai penggerak perubahan sosial, mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik. Nah dakwah inilah kemudian yang disebut dengan dakwah pencerahan ya. Istilah dakwah pencerahan yang disebut-sebut dalam Muhammadiyah menjadi ciri khasnya Muhammadiyah. Nah mungkin ada yang bertanya ya, bukannya semua dakwah itu mencerahkan? Memangnya ada dakwah yang menggelapkan? Baik, jadi memang ada beberapa cara berdakwah ya. Ada yang menghadirkan Islam lebih banyak pada masalah ritual keagamaan ya, mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ritual, dengan peribadatan, mengajarkan hal-hal yang lebih banyak dengan masalah keakhiratan. Nah dalam konteks ini ya, menurut perspektif Muhammadiyah, dakwah yang seperti ini tidak disebut atau tidak termasuk dakwah yang disebut pencerahan itu. Misalnya begini, lebih jelasnya ya, umpamanya ada orang miskin ya, orang yang sangat miskin, kemudian kita hadir ke tempat itu, yang kita berikan adalah ceramah agama saja ya. Nah itu tidak mencerahkan, begitu konteksnya ya. Jadi tidak mencerahkan. Seharusnya apa? Seharusnya kita juga selain menceramahkan agama, seharusnya kita memperhatikan kondisi kaum miskin itu ya, apa yang dibutuhkan oleh kaum miskin, sehingga dia bisa berubah ke arah yang lebih baik ya dalam kehidupan duniawinya. Kemudian tentu saja nanti juga diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Nah karena itulah, dengan demikian dakwah pencerahan itu adalah dakwah yang menghadirkan ajaran Islam sebagai penggerak perubahan sosial.
Oke, teman-teman sekalian, dakwah pencerahan ini sudah diformulasikan secara konseptual ya dalam gerakan Muhammadiyah ya, sebagai at-tanwir atau pencerahan ya, di dalam Muktamar ke-46 tahun 2010 di Yogyakarta dirumuskan panjang lebar ya, gerakan pencerahan adalah praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan terus sekali masih panjang. Kalau saya baca semuanya nanti habis waktunya ya, kepanjangan videonya. Nanti dibaca sendiri ya, karena sudah saya tulis. Nah, tapi intinya di dalam rumusan ini ada satu kata yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu kata-kata gerakan pencerahan adalah praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Nah, itulah inti daripada ciri khas dakwah pencerahan yang menjadi tipologi gerakan Muhammadiyah. Maka tidak aneh ya kalau hari ini kita melihat banyak sekali sekolahan-sekolahan Muhammadiyah dan lembaga-lembaga lain punya Muhammadiyah yang secara nyata itu mencerdaskan kehidupan ya. Dan Muhammadiyah terkenal dengan gerakan amal sosialnya, gerakan sosialnya ternyata memang jika kita runut memang berasal dari visi besar ini ya. Kita bisa runut dari awal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baik ya. Nah, secara lebih detail teman-teman sekalian, apa perbedaan antara dakwah pencerahan dan dakwah tradisional? Saya sudah menuliskan di dalam tulisan ini ya, nanti dibaca. Ini saya menuliskan beberapa hal penting ya, perbedaan-perbedaannya nanti cermatin. Kalau ada yang tidak paham bisa berdiskusi di komen video atau melalui grup WA. Baik, ini bagian pertama dari materi ini. Yang kedua adalah bicara tentang keluarga ideal. Nah, kita akan mau bicara bahwa objek dakwahnya itu nanti adalah keluarga, jadi keluarga du'afa, kaum du'afa. Maka sebelum tahu keluarga du'afa, di dalam bagian tulisan saya bagian kedua ini kita bicara tentang keluarga sakinah ya. Nah, keluarga sakinah intinya adalah keluarga yang harmonis ya, sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu warahmah itu bisa dikatakan seperti segitiga begini. Yang atasnya ini sakinah, kakinya kanan kiri ini mawadah, warahmah. Mawadah itu cinta dalam arti fisik ya, seksualitas di sini ya. Nah, rahmah ini cinta dalam arti kesetiaan, komitmen gitu ya, komitmen di sini. Nah, jadi kalau mau harmonis ada dua cinta yang mendukung, mawadah dan rahmah. Ini cinta yang sifatnya kaitannya hal-hal yang fisik, seksualitas ya. Kalau ini adalah komitmen. Jadi dua-dua itu harus ada sehingga menjadi sakinah di atasnya ini sakinah. Gitu ya. Paham ya? Kalau belum paham nanti tanya-tanya di grup ya. Oke. Itu keluarga sakinah ya, penjelasan tentang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian di sini keluarga sakinah juga tidak mudah ya, tapi dilalui dengan berbagai tahapan. Setidaknya ada 6 tahap di sini ya. Dari tahap pertama bulan madu dan seterusnya, ini sampai 6. Nanti baca sekali lagi baca. Intinya keluarga sakinah itu tidak dibangun secara instan seperti mie instan ya, tapi melalui proses yang tidak mudah, harus diperjuangkan, dipertahankan sehingga sampai tercapai keluarga yang sakinah ya. Nanti baca lagi di sini. Nah, kemudian aspek-aspeknya apa saja gitu ya. Aspeknya apa saja di sini saya sudah menjelaskan. Ada berbagai kriteria supaya keluarga itu sakinah. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama adalah pernikahan yang sah. Jadi dalam Islam tidak ada ceritanya kumpul kebo dikatakan sakinah. Jadi kumpul kebo sakinah tuh nggak ada. Ya. Jadi pertama syaratnya pernikahan sah. Yang kedua dapat memenuhi kebutuhan spiritual. Oke ya, itu ya.
yang artinya kalau cuma punya harta banyak itu nggak, spiritualnya nggak bagus, itu nggak sakinah juga. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan material. Nah, materialnya penting juga ya, ekonomi ya. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan sosial. Jadi ada 4 kriteria. Oke, kita hitung kembali. Yang pertama adalah pernikahan yang sah. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan spiritual. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan material. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan sosial. Ini 4. Inilah yang menjadi pendukung keluarga itu menjadi sakinah. Nah, berdasarkan 4 ini akan terbagi menjadi 3 level nih. Keluarga sakinah tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Intinya tingkat pertama keterpenuhannya dari 4 unsur itu lebih sedikit. Tingkat kedua lebih lengkap, tingkat ketiga lebih lengkap lagi. Artinya yang keempat ini memenuhi keempat unsur. Nah, masih bingung? Baca lagi nanti ya, saya ini memudahkan merisum saja. Jadi ada 3 tingkatan itu, nanti tolong dibaca lagi tingkatan keluarga sakinah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di luar ini ada yang disebut dengan keluarga du'afa. Keluarga du'afa. Keluarga du'afa termasuk ke keluarga yang tidak memenuhi syarat ya sebagai keluarga sakinah ya, atau mungkin hanya masuk ke dalam salah satu level di atas. Nah, keluarga du'afa teman-teman sekalian, ini banyak dilihat lebih pada kriteria fisik, kriteria ekonomi, kemampuan ekonomi ya, seperti itu. Inilah yang menjadi sasaran dakwah kita ya. Nah, di sini ada beberapa cirinya, ada luas lantai, jenis lantai, dan seterusnya. Ini adalah kriteria menurut BPS ya. Jadi ini resmi ada 14 kriteria keluarga du'afa. Keluarga du'afa yang tentu saja ini menjadi rentan. Kalau du'afa tentu rentan menjadi tidak sakinah gitu ya. Oke. Nah, kriterianya ada 14, saya tidak bacakan satu-satu, nanti itu dibaca, dipahami ya. Kenapa ini penting kita pahami? Karena ini menjadi dasar supaya nanti kalau kita mau membantu orang itu tepat sasaran ya, tepat sasaran. Jadi kalau yang dimaksud dengan du'afa itu seperti apa ya. Nah, kalau dulu di era Ahmad Dahlan tentu saja langsung saja membantu ya. Nah, kita di sini langsung kita teorikan. Oh, kriterianya ini. Artinya apa yang diajarkan materi ini supaya kita waspada bahwa yang akan kita bantu itu betul-betul keluarga du'afa, sehingga bantuan yang akan kita berikan itu betul-betul tepat sasaran. Dan berdakwah dengan cara seperti ini, memberdayakan kaum du'afa, itulah yang disebut dengan dakwah pencerahan. Baik teman-teman sekalian, demikian tadi pembahasan materi kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mari kita akhiri perbulan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.